Dan kalau menyebut 1 Muharram berarti kita sudah mulai pindah ke tahun baru. Dan ini perlu kita biasakan untuk kita angkat dalam kehidupan kita sehari-hari, membiasakan mengenal waktu dengan standar yang ada dalam Islam. Karena memang berhubungan dengan beberapa hal, termasuk berhubungan dengan ibadah. Kita mengenal misalnya istilah-istilah waktu dalam hari, ya. Dalam sehari kita mengenal ada bagian-bagian waktu. Misalnya kalau kita di waktu subuh, ada waktu sebelum subuh, namanya sahar. Kegiatannya suhur. Makanan atau minuman yang dikonsumsi namanya sahur, ya. Aktivitasnya selain makan sahur juga bisa untuk istighfar, sebagaimana yang Allah firmankan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar orang-orang beriman itu beristighfar. Nah, ini waktu sahar. Kemudian setelah itu masuk waktu subuh. Ba'da subuh kita mengenal ada istilah waktu yang dinamakan dengan bukrah atau bukur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, burika li ummati fi bukuriha. Nah, kenapa kita perlu mengenal? Karena memang ada aktivitas, termasuk ada ibadah yang berkaitan dengan waktu tersebut. Makanya kenapa kita disarankan untuk beraktivitas di waktu ba'da subuh, karena waktu yang diberkahi. Burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi pada waktu bukurnya, ibadah subuh. Nanti setelah itu ada terbit matahari. Setelah terbit matahari ada waktu duha. Setelah waktu duha kemudian begitu seterusnya. Nah, kenapa itu perlu kita kenal? Karena berhubungan dengan aktivitas yang sebagiannya berhubungan dengan ibadah. Kemudian kalau itu bagian dalam hari, kemudian dalam pekan kita mengenal ada hari-hari seperti hari Jumat yang disifati sebagai Sayyidul Ayyam. Lalu dalam bulan kita mengenal ada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu hanya bisa dikenali dengan kalender Hijriyah, tidak mungkin dikenali dengan kalender Masehi. Maka tidak ada ibadah puasa di bulan Maret, puasa di bulan Mei, Juni, itu tidak ada. Yang ada ibadah di bulan Ramadan, tapi Ramadannya bisa jadi bertepatan dengan bulan Maret. Ramadannya bisa bertepatan dengan bulan April dan juga bisa bulan Desember. Tapi tidak ada dan tidak kita kenal ada ibadah puasa Desember. Nah, haji juga demikian. Haji yang baru saja dilaksanakan oleh kaum muslimin dari berbagai belahan dunia juga dilaksanakannya bukan bulan Juni, tapi bulannya Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjahnya tahun ini kebetulan di bulan Juni, ya. Maka kita melihat di bulan Juni yang lalu berbagai informasi tentang perjalanan ibadah haji berseliweran di media sosial. Jamaah berangkat dari Mina ke Arafah, Muzdalifah dan seterusnya. Itu semua di bulan Juni. Tapi ibadah haji bukan di bulan Juni, di bulan Dzulhijjah. Kita tunggu beberapa tahun kemudian nanti ibadah haji bisa bergeser lagi, nanti bisa di bulan Maret, bisa juga di bulan Januari. Nah, termasuk juga saran saya kepada jamaah sekalian, kalau ada di antara jamaah yang belum tahu tanggal lahirnya dalam kalender Hijriah, maka nanti setelah kajian ini cari. Ya. Kenapa? Karena ini kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita akan mengenali bahwa hitungan-hitungan itu dengan kalender Hijriah. Kalau misalnya kita mengenal ada seorang wanita dicerai oleh suaminya, atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ketika kita menyebut 4 bulan 10 hari, 4 bulannya itu bukan dengan kalender Masehi. Kan jadi angkanya wanita tersebut dirugikan kalau dengan kalender Masehi. Misalnya pas bulan Juli 31 hari, Agustus 31 hari lagi. Dan kasihan, jadi jumlahnya jadi banyak. Padahal kalau dengan kalender Hijriah jadi lebih singkat, karena cuma 29 dan maksimal 30 hari. Kalau 4 bulan ada 31 harinya 3, kan lumayan. Angkanya jadi bertambah banyak 3 hari. Nah, ini tergantung dari bulan apanya.
Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengenal itu. Sama dengan ketika kita menyebut Nabi Muhammad SAW wafat di usia berapa? 63 tahun. Itu menurut kalender Hijriah. Kalau kalender Masehinya 60 tahun. Ya, 60 tahun. Maka kalau ada di antara Bapak atau hadirin yang sudah berusia 60 tahun, sebenarnya sudah seusia Nabi Muhammad SAW. Karena ada yang pada saat saya tanya seorang bapak, Pak, usianya berapa? Jawabannya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya 60? Oh bukan, 63. Padahal beda cara menghitungnya. Beliau menghitungnya dengan kalender Masehi, sementara hitungan Nabi Muhammad SAW dengan kalender Hijriah. Kan begitu. Beliau lahirnya di bulan Rabiul Awal, wafatnya di bulan Rabiul Awal. Jadi 63 tahun itu betul-betul 63 tahun persis. Bulannya Rabiul Awal, wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Jadi bukan Januari, Februari, dan bukan juga September. Nah, ini penting untuk kita ketahui dan kita perlu membiasakan. Kalau sekarang di antara kita nggak tahu konversi kalender Hijriahnya, cari aja di mesin pencari kata kuncinya konversi gitu ya. Konversi kalender Hijriah, nanti akan ketemu beberapa link. Tinggal masukkan tanggal Masehi kita, misalnya kita lahir tanggal sekian bulan Januari tahunnya sekian, lalu diklik akan muncul tanggal, bulan, dan tahun Hijriahnya. Maka nanti setelah ini bisa jadi ketika ditanya usianya berapa, tergantung ya, maksudnya tergantung hitungan Hijriah atau Masehi ya. Kalau saya sekarang ditanya, saya akan menjawabnya selalu dengan kalendernya Masehi, karena yang diajak ngobrol kadang nggak paham. Tapi kalau yang sudah ngerti sejarah, ngerti sirah nabawiyah, kalau tanya usia berapa, saya akan jawab dengan dua, pakai hitungan Hijriah dan hitungan Masehi. Dan lumayan selisihnya ya. Apalagi kalau sudah mendekati 60-an kan selisihnya sudah hampir 3 tahun ya. Nah, itu pengantar terkait dengan kalender Hijriah.